Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Setami Muslim dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 240406057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi substitusi nukleofilik, yaitu pada SN1 dan SN2. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu di sini terdapat reaksi SN1 yang berlangsung secara dua tahap dan reaksi SN2 yang berlangsung secara satu tahap. Nah, dengan pertanyaan, jelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 ditinjau dari A. Jumlah tahap reaksi. Nah, pada reaksi SN1 terjadi dua tahap, yaitu pembentukan karbokation lalu serangan nukleofilik. Sedangkan pada SN2 yaitu satu tahap, putusnya ikatan lama dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ditinjau dari hukum laju. Pada reaksi SN1 terjadi pada orde 1, yaitu dengan V sama dengan K dikali konsentrasi substrat, di mana tahap penentuan laju sama dengan pembentukan karbokation, yaitu hanya melibatkan substrat. Sedangkan pada SN2, yaitu terjadi pada orde 2, di mana V sama dengan K dikalikan konsentrasi substrat dan dikalikan konsentrasi nukleofil, di mana nukleofil ini ikut dalam tahap penentuan laju. Nah, laju ini bergantung pada substrat dan nukleofil. Lalu, selanjutnya ditinjau dari jenis substrat yang paling mudah bereaksi, yaitu pada SN1 di sini dengan urutan tersier, sekunder, kemudian primer, yaitu semakin banyak gugus alkil, karbokation semakin stabil karena gugus alkil ini mendonorkan elektron dan membantu mendelokalisasi muatan positif, yaitu yang akan menjadikan reaksi SN1 ini semakin cepat. Nah, sedangkan pada reaksi SN2 dengan urutan yaitu dimulai dari yang terbesar itu metil, kemudian primer, kemudian sekunder dan tersier, dengan alasan reaksi SN2 ini membentukkan ruang untuk backside attack, atau semakin besar gugus maka semakin mudah terhalang, yaitu atau dengan kata lain itu hambatan sterik akan terjadi. Nah, selanjutnya ditinjau dari kekuatan nukleofil, di mana pada SN1 nukleofil ini lemah, yaitu H2O dan CH3OH. Dan nukleofil ini itu menyerang setelah karbokation terbentuk, jadi tidak ikut dalam tahap lambat. Nah, sedangkan pada SN2 yaitu nukleofilnya itu kuat, yaitu diantaranya itu ada OH-, CM-, dan imin. Nukleofil ini langsung menyerang karbon dan harus cukup kuat mendorong keluar linking group. Selanjutnya ditinjau dari jenis pelarut yang mendukung. Nah, pada SN1 ini pelarutnya yaitu polar protik berupa H2O atau alkohol. Nah, pelarut ini itu dapat menstabilkan ion karbokation dan anion melalui ikatan nitrogen. Sedangkan pada reaksi SN2, pelarutnya yaitu polar aprotik berupa DMSO atau aseton. Nah, pelarut ini itu tidak dapat menghambat nukleofil, jadi nukleofilnya itu tetap reaktif dan tidak terikat pada pelarut. Kemudian ditinjau dari terbentuknya karbokation. Nah, pada SN1 ini ada kemungkinan untuk terbentuknya karbokation, yaitu pada saat leaving groupnya lepas, lalu kemudian terbentuk C+. Sedangkan pada SN2 yaitu tidak ada kemungkinan terbentuknya karbokation, karena reaksinya itu hanya berlangsung satu tahap, jadi tidak ada intermediate-nya. Nah, selanjutnya itu ditinjau dari stereokimia produk yang dihasilkan, yaitu pada SN1 yaitu stereokimianya itu resemisasi atau campuran, di mana karbokationnya akan berbentuk planar dan nukleofil ini dapat menyerang dari dua sisi, dari depan atau belakang. Sedangkan pada SN2, itu stereokimia produknya itu inversi Walden, di mana serangan dari belakang atau backside attack yang menyebabkan konfigurasinya akan terbalik. Selanjutnya, pada soal 2, yaitu analisis hasil reaksi dan mekanisme SN1. Nah, pada soal 2A ini, tentukan produk utama dan tulis mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. CH3 3 kali, CBr, plus H2O. Yang pertama ini terjadi pembentukan karbokation, di mana ikatan CBr ini mengalami pemutusan heterolitik, di mana pasangan elektron ini akan berpindah ke atom Br, sehingga membentuk karbokation tersier dan ion bromida. Selanjutnya yaitu terjadi serangan nukleofil, di
Dimana H2O ini sebagai nukleofil menyerang karbokation yang bersifat elektrofilik. Karena karbokation ini memiliki orbital p kosong dan berbentuk trigonal planar, jadi nukleofilnya itu dapat menyerang dengan relatif mudah dan akan membentuk ion oksonium. Tahap selanjutnya yaitu tahap deprotonasi, di mana ion oksonium akan mengalami pelepasan H+ atau proton yang dibantu oleh Br-. Jadi menghasilkan alkohol yang lebih netral, di mana produk akhirnya di sini yaitu berupa tersier butanol. Selanjutnya pada soal 2B yaitu tentukan produk utama dan tulis mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. C6H5CH2Cl plus CH3OH. Jelaskan mengapa keberadaan cincin benzina mempengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk. Nah, yang pertama yaitu pembentukan karbokation. Kurang lebih sama, ikatan CCl akan terputus dan menghasilkan karbokation bensil dan disertai dengan Cl-. Kemudian selanjutnya yaitu terjadi serangan nukleofil, di mana di sini ini metanol sebagai karbokation akan menyerang bensil membentuk ion oksonium. Dan tahap yang terakhir yaitu terjadi deprotonasi, yaitu ion oksoniumnya akan melepaskan proton dan membentuk ether netral, di mana di sini yaitu produknya berupa bensil metil ether. Nah, bensil ini lebih stabil karena resonansi cincin benzena, maka karbokation stabil dan reaksinya akan mudah terjadi, yaitu reaksi SN1. Selanjutnya pada soal 2C, yaitu urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1. Yang pertama di sini ada tersier butil klorida, yang kedua ada bensil klorida, yang ketiga ada 2 kloropropana, yang keempat ada 1 kloropropana. Urutannya yaitu dari yang pertama ada bensil klorida. Kenapa? Karena bensil klorida ini paling stabil atau mengalami resonansi. Yang kedua ada tersier butil klorida, yaitu karena berbentuk tersier dan stabil oleh efek induksi. Yang ketiga ini ada 2 kloropropana karena sekunder dan kurang stabil dibandingkan tersier. Dan urutan terakhir yaitu ada 1 kloropropana karena primer dan sangat sulit untuk membentuk karbokation. Selanjutnya itu pada soal 2D. Suatu senyawa kiral 1 bromo 1 fenyl etana direaksikan dengan etanol. C6H5CHBr CH3 plus C2H5OH. Tulis produk utamanya. Di sini yaitu produk utamanya yang terbentuk adalah 1 etoksi 1 fenyl etana. Kemudian tentukan mekanisme yang paling mungkin. Nah, mekanisme yang paling mungkin terjadi yaitu reaksi SN1 dengan tahap yang pertama yaitu pembentukan karbokation, di mana di sini ikatan CBr akan terputus secara heterolitik dan menghasilkan karbokation bensilik dan ion Br-. Kenapa di sini karbokationnya lebih stabil? Karena resonansi dengan cincin benzena, di mana muatan positifnya akan terdelokalisasi ke beberapa posisi pada cincin benzenanya, yaitu pada posisi orto dan para. Selanjutnya terjadi serangan nukleofilik, di mana di sini etanol akan menyerang karbokation, bisa dari sisi depan atau dari sisi belakang. Nah, karena tidak adanya penghalang spesifik, jadi kedua arahnya itu sama-sama mungkin untuk diserang. Nah, di sini tuh membentuk ion oksonium. Nah, selanjutnya terjadi proses deprotonasi, yaitu setelah nukleofilnya itu menyerang, jadi terbentukkan ion oksonium. Nah, ion oksonium ini akan melepas H+ dan menjadi produk yang lebih netral, yaitu dengan produk yang dihasilkan yaitu 1 etoksi dan 1 fenyl etana. Yang ketiga, jelaskan bagaimana stereokimia produk dapat terbentuk. Nah, stereokimia produk ini terbentuk melalui mekanisme SN1 yang melibatkan pembentukan karbokation bensilik sebagai intermediat. Karbokation ini memiliki geometri trigonal planar atau datar sehingga nukleofil atau etanol dapat menyerang dari dua sisi, atas atau bawah bidang. Nah, sehingga itu terbentuk dua enantiomer R dan S dalam jumlah yang sama. Produk berupa campuran racemat. Apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereoisomer? Jelaskan.
Jadi produk itu berupa campuran rasenat karena terbentuk dari dua enantiomer R dan S. Selanjutnya pada soal 3B yaitu tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut C6H5CH2Br plus Cn-. Jelaskan mengapa substrat tersebut tetap dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Nah, di sini itu substratnya yaitu ada benzil bromida dan nukleofilnya itu ada Cn-. Di sini itu nukleofilnya itu kuat dan bermuatan negatif. Nah, untuk mekanisme reaksinya yaitu di sini Cn- akan menyerang karbon dari arah belakang dan kemudian Br ini akan keluar pada saat yang sama. Jadi akan terbentuk keadaan transisi, bukan intermediate stabil. Kenapa menyerangnya dari belakang? Karena sisi depannya ini terhalang oleh gugus pergi atau Br. Jadi lebih mudah diakses dari belakang. Nah, dari proses tersebut menghasilkan bensil sianida. Nah, karena berada pada posisi bensilik, cincin benzena ini dapat menstabilkan keadaan transisi melalui resonansi. Jadi, delokalisasi elektron pi pada cincin benzena membantu menurunkan energi aktivasi SN2 ini akan berlangsung lebih cepat. Selanjutnya pada soal 3C. Urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2. Yang pertama ada bromometana, yang kedua ada bromoetana, yang ketiga ada dua bromopropana, yang keempat ada tersial butil bromida. Untuk urutannya yaitu yang pertama ada bromometana karena metil dan hanya memiliki atom H. Jadi ruangnya itu lebih luas dibanding yang lainnya. Yang kedua ada bromoetana, yaitu karena primer dan tidak ada hambatan sterik. Yang ketiga yaitu dua bromopropana karena sekunder dan memiliki hambatan sterik. Yang terakhir yaitu tersier butil bromida karena tersier, jadi nukleofil ini tidak bisa menyerang dari belakang atau terjadi hambatan sterik. Selanjutnya, ada soal 3D, yaitu perhatikan dua konformer kursi dari satu bromo, dua metil sikloheksana. Nah, pada konformer 1, atom Br berada pada posisi aksial, sedangkan pada konformer 2, atom Br berada pada posisi ekuatorial. Nah, konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Konformer yang lebih mudah mengalami reaksi SN2 yaitu konformer 1, karena Br ini berada pada posisi aksial. Nah, sedangkan pada konformer 2 ini, BR-nya ini pada posisi ekuatorial. Jadi lebih mudah mengalami reaksi SN2 itu yang konformer 1. 2. Jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan hambatan sterik. Jadi pada SN2 ini, nukleofil ini harus menyerang dari belakang atau backside attack. Pada posisi aksial, jalur serangan dari belakang itu lebih terbuka daripada ekuatorial yang terhalang kerangka cincin. Jika Br digantikan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Nah, saat Br diganti oleh OH, orientasi akan berubah dari aksial menjadi ekuatorial atau inversi posisi. Selanjutnya pada soal 3E, yaitu senyawa R2-bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida, yaitu RC3CHBr C2CH3 plus OH-. Tuliskan produk reaksinya. Nah, produk reaksi yang terbentuk yaitu S2-butanol. Yang kedua, gambarkan atau jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya. Jadi di sini itu ion hidroksida atau OH- bertindak sebagai nukleofil kuat yang akan menyerang atom karbon yang terikat dengan Br, atau Br ini karbon kiral. Jadi serangan yang terjadinya itu dari arah belakang atau backside attack terhadap gugus pergi Br. Nah, selanjutnya yaitu
akan terbentuk keadaan transisi saat OH- ini mulai membentuk ikatan dengan karbon. Nah, ikatan CBR ini mulai melemah dan terbentuk keadaan transisi di mana karbon akan terikat sebagian dengan OH dan Br sekaligus. Selanjutnya yaitu gugus perginya akan lepas. Nah, ikatan CBR-nya ini akan terputus sepenuhnya. Jadi menghasilkan Br- sebagai gugus pergi dan berbentuk ikatan COH. Nah, di sini menghasilkan produk S2-butanol. Karena serangannya tadi itu dari belakang, jadi terjadi pembalikan konfigurasi pada pusat kiralnya, yaitu dari R menjadi S. Jadi di sini itu yang awalnya jadi dari R menjadi S2-butanol. Nah, jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat kiral. Nah, ketika ikatan COH terbentuk dan CBR terputus, tiga gugus tersisa, yaitu metil, etil, dan hidrogen, terdorong ke arah berlawanan. Jadi terjadi perubahan dari R menjadi S. Lalu, apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Jelaskan. Nah, produk itu mengalami inversi penuh karena serangan nukleofil itu tepat dari arah belakang gugus perginya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.